Salam sejahtera dan salam sobat pada seluruh petani yang ada di seluruh Indonesia. Di mana sekarang kita sedang dilanda wabah COVID-19. Kita membutuhkan biaya untuk pertanian yang kita butuhkan. Di mana dengan harga pupuk yang sangat melambung dan penghasilan kita jauh menurun, sehingga kita sulit untuk membeli pupuk yang ada di pasaran. Buat saudara-saudara yang terkasih pada seluruh petani yang ada di Indonesia, kita dapat membuat pupuk organik atau kompos yang ada di sekitar kita. Tidak perlu kita membutuhkan biaya yang sangat besar, namun kita hanya membutuhkan tenaga, di mana bahan-bahan ada di sekeliling kita atau di sekeliling lahan kita sendiri ada. Khususnya buat petani jeruk, yang dimana saya tahu bahwa jeruk itu pasti ada yang gugur buahnya dari pohonnya. Itu kita bisa manfaatkan. Salah satunya bahan-bahan yang kita manfaatkan atau bahan-bahan yang perlu kita buat adalah: 1. Kita menyediakan drum kosong untuk ukuran 180 liter, bisa dari drum besi, bisa dari drum plastik. 2. Buah-buah jeruk yang rusak atau gugur dari pokoknya kita kumpulkan. 3. Rumput-rumput yang ada di lokasi kebun kita dapat kita tebas. 4. Garam dapur setengah kilo. 5. Belerang setengah kilo jika ada. 6. Hewan yang mati seperti ayam dan hewan-hewan lainnya bisa kita manfaatkan, khususnya hewan yang mati. 7. Kita menyediakan air secukupnya, di mana bahan-bahan tersebut kita masukkan ke dalam drum sampai bahan-bahan tersebut busuk. Setelah busuk, kita ambil airnya dan kita saring, kita masukkan ke dalam galon. Perlu kami ingatkan, bahan-bahan tersebut yang ada di dalam drum harus kita masukkan air sampai benar-benar bahan tersebut yang kita sebut satu persatu tadi terendam dengan baik. Setelah bahan-bahan tersebut sudah busuk untuk kurang lebih 6 bulan, maka air yang tersebut yang di dalam drum kita ambil dan kita saring, kita masukkan ke dalam galon atau wadah tempat penyimpanan. Setelah kita simpan di dalam wadah atau galon, maka kita biarkan selama 1 minggu di dalam galon tersebut, di mana kompos yang kita buat adalah dari rumput-rumput di sekitaran tanaman kita. Kita tebas dan kita bakar dan kita campur dengan tanah gambut kalau ada di sekeliling ladang kita.
Setelah kita bakar atau bisa dikatakan tanah bakar, kita campur dengan tanah hitam yang ada di sekitar kita. Dan kalau ada batang pisang bisa kita cacap kecil-kecil dan kita masukkan ke dalam tanah bakaran dan kita tutup. Dan bisa juga dengan menggunakan rumput-rumput yang lain kita tutup kembali. Setelah kita buat kompos tadi, kita ambil tadi air yang kita saring dari bahan-bahan tersebut dan kita siram kepada kompos satu kali dalam 1 minggu, kurang lebih 5 liter atau 1 ember. Dan itu kita lakukan selama 2 minggu. Setelah 2 minggu kita biarkan sampai kompos tersebut tumbuh rumput-rumput, di mana rumput-rumput yang sudah tumbuh sekitaran 10 sampai 15 cm, kita cincang kembali kompos tersebut. Setelah kita cincang kompos tersebut, kita biarkan selama 10 hari. Setelah 10 hari kita biarkan kompos yang telah kita cincang, kemudian kita tabur kepada tanaman yang kita butuhkan. Bisa untuk jeruk, bisa untuk tanaman jahe, cabai, dan lain-lain. Semoga dengan ide ini dapat bermanfaat. Kenapa kita harus membuang jeruk yang gugur dari jeruk kita? Kenapa kita harus buang? Kenapa kita tidak manfaatkan menjadi kompos? Ini telah saya lakukan setahun yang lalu, di mana sebelumnya jeruk kita sebelum menggunakan kompos atau pupuk organik yang kita buat ini, kondisi atau mutu jeruk kita kurang bagus, daunnya agak keriput, daunnya agak lebar-lebar. Tapi setelah kita lakukan ini kurang lebih 6 bulan, kelihatannya jeruknya, daunnya sudah bagus, batangnya sudah kokoh, dan buahnya juga sudah besar-besar. Semoga dengan menggunakan pupuk organik atau kompos yang kita buat sendiri, semoga kepada seluruh petani yang ada di Indonesia dapat memanfaatkannya. Semoga berhasil dan salam sukses. Petani sukses, petani jaya. Selamat bertani. Terima kasih.